Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tradisionalisme dan liberalisme. Tradisionalisme adalah suatu ajaran yang mementingkan tradisi yang diterima dari generasi sebelumnya sebagai pedoman hidup, baik berupa budaya maupun berupa keagamaan atau wahyu. Maka di sini terdiri dari beberapa hal, yaitu tentang nasihat, petuah, pepatah, hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sosial dan yang lainnya itu diatur oleh budaya maupun agama, tetapi mengikuti panduan dari nenek moyang atau masa-masa klasik ya, yang tidak dapat diubah karena pemahaman ini adalah sudah ada sumbernya. Kecuali kalau dia bertentangan dengan Islam, maka harus kita ubah. Jadi tradisionalisme ini juga sifatnya dapat berubah ketika itu bertentangan dengan Islam. Nah, jadi sesuatu yang bersifat budaya tentunya dia akan menjadi sebuah modern ya, kalau dia bertentangan ketika kita mengikuti budaya-budaya pada masa jahiliyah, tentu bertentangan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi keagamaan, bahwa akidah itu bersifat absolut, muamalah itu ketika dia tidak bertentangan dengan akidah, maka dia dapat meningkat menjadi modern ya, atau artinya bisa kita keluar dari tradisionalisme yang dulunya kita berteman itu misalnya harus jumpa langsung, sekarang kita bisa berteman lewat media sosial untuk saling berbagi informasi, seperti itu ya contohnya. Jadi ada hal-hal yang meliputi tradisionalisme yang harus dipertahankan seperti akidah, dan ada juga yang harus ditinggalkan karena sudah bertentangan dengan akidah atau bertentangan dengan Islam, tetapi ada juga yang harus dilestarikan ketika itu berkaitan dengan budaya-budaya Islam. Nah, ketika kita masuk ke liberalisme, adalah suatu paham yang membuat kebebasan dan persamaan itu harus dijunjung tinggi. Artinya kebebasan itu adalah hal atau hak yang harus diperjuangkan. Maka untuk hal ini sangat bertentangan dengan tradisionalisme, karena tradisionalisme itu bersifat absolut, sedangkan liberalisme adalah bersifat relatif. Kita berikan contoh ya, ketika kita ingin menerapkan tradisionalisme, tentu kita tahu ya bahwa dalam aturan agama mencuri itu berdosa, dan dalam aturan hukum negara juga mencuri itu tidak baik, maka harus dihukum. Oke, kita sepakat mencuri tidak baik. Nah, orang-orang liberalisme ini akan mengatakan penafsiran yang berbeda. Misalnya ketika dia mengatakan bahwa kebebasan itu penting untuk diperjuangkan, maka mencuri dalam hal apa dulu, gitu ya, mencuri untuk apa dulu, dan mencuri untuk kategori yang seperti apa dulu. Kalau mencuri itu menurut definisi saya misalnya adalah sesuatu yang tidak dikembalikan, sementara tujuan saya mencuri adalah ingin mengembalikan dalam waktu yang tidak ditentukan. Maka jangan menganggap bahwa ini adalah sebuah hukuman yang pantas saya terima ketika saya melanggar peraturan gitu ya. Jadi aneh ya, kacau gitu kalau kita mengikuti aturan kebebasan. Jadi akan ada banyak orang yang membenarkan diri sendiri karena adanya kebebasan tadi. Nah, contohnya nih dalam Islam. Oke lah, kita saat ini ingin membahas aplikasi-aplikasi aja ya, karena saya ketika mengajar itu hanya hal-hal ilmiah saja, kalian nanti akan lupa. Tapi bagaimana agar aplikasinya ketika kalian nanti sudah beranjak dewasa ya, sekarang udah dewasa ya, maksudnya ketika kalian udah selesai kuliah, udah menikah, kalian bisa praktek ya. Hal-hal yang fatal yang sebenarnya tanpa disadari itu bagian dari liberal. Jadi misalnya gini nih, cowok cewek ya, belum ada yang nikah nih ya karena masih semester 1 ya,
yang cowok mengatakan bahwa poligami itu boleh kepada wanita yang ingin dia poligami, tetapi dia tidak siap aturan yang sebaik-baiknya, bahwa poligami itu kalau dalam sejarah ya, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, istri-istrinya tahu siapa madu-madunya. Nah, orang-orang liberal ini akan mengatakan poligami tidak harus izin istri yang pertama. Oke, makanya dilindungi di dalam negara ya, ketika ketahuan poligami diam-diam tanpa sepengetahuan istri pertama, maka akan merusak kinerja pekerjaan. Tapi itu kan dari sisi sektor negeri yang berkaitan dengan pemerintah, tetapi kalau pihak swasta tidak akan mengurusin itu, misalnya pengusaha dan sebagainya. Jadi yang perlu kita ikuti secara tradisionalisme itu adalah bagaimana seorang suami, seorang pemimpin itu jujur. Dari sisi tidak jujur saja itu tidak adil, bagaimana untuk yang selanjutnya. Maka untuk itu bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang berniat poligami, jujur berani menanggung resiko. Kalau istrinya marah, kalau kehilangan istri, tapi kalau memang belum siap, belum yakin, ya sudah, jangan diam-diam melakukan hal itu, karena kalian akan melukai hati istri kalian. Gara-gara mementingkan yang sunnah, akhirnya nanti akan merusak yang wajib. Dan ini kenapa penting saya lakukan, karena banyak orang-orang yang menganggap bahwa hal ini masalah kecil, padahal bisa jadi penyebab ini akan naik sebuah aturannya ya, yang tadinya kita anggap itu hal biasa bahkan sunnah, tetapi bisa jadi kita termasuk dari golongan orang yang tahbib. Tahbib itu bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan yang melakukannya, tapi kedua-duanya bisa, yaitu membuat semangat orang lain untuk pisah, apalagi sampai menikahi suami orang lain dan akhirnya istri tersebut minta cerai. Apalagi kalau sampai menikahi istri orang lain dan akhirnya istri orang lain itu minta cerai. Dan tahbib ini adalah orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tetapi orang-orang yang berpikiran liberal, dia akan mengatakan bahwa saya tidak tahbib, dia kan sudah bertengkar gitu. Padahal Islam itu adalah suatu ajaran yang dibentuk dengan proses. Artinya kita aja dilahirkan ini pakai proses, dari sari pati tanah, dari kandungan gitu ya. Jadi begitu juga dengan pernikahan. Ketika kita lihat ya prosesnya, ada pisah ranjang, ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3, bahkan ada peraturan harus nikah dulu misalnya perempuannya dengan orang lain baru bisa kembali. Semua pakai aturan dan semua pakai proses. Maka untuk itu orang-orang yang tidak menghargai proses dan rela tidak jujur karena prosesnya ingin instan, disinilah kita sebenarnya tanpa kita sadari mengikuti liberalisme. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika kita itu sudah menganggap itu hal yang belum tentu kita berdosa gitu, belum tentu orang tersebut itu orang yang tidak disukai Allah gitu, padahal sudah jelas-jelas dia merusak sebuah rumah tangga yang mungkin harmonis gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk orang yang salah itu membenarkan dirinya dengan prinsip kebebasan, dengan prinsip logika. Islam pakai aturan, dan Islam itu sifatnya absolut. Ketika dia memang sudah ada peraturan, ya jalankan gitu, sabar gitu. Kalau tidak sabar juga, maka ya jalani prosesnya gitu. Jadi begitu juga misalnya ketika mencuri itu kita akhirnya berhadapan dengan polisi gitu ya, maka kita apa bisa mengatakan pada polisi, menurut Bapak saya mencuri, menurut saya tidak mencuri, karena saya ini hanya meminjam barang misalnya kan, apakah bisa? Tetapi kenyataannya kita mengetahui bahwa masih banyak hal-hal yang absolut, masih juga banyak hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Nah misalnya lagi matahari di atas langit, apakah ada paham lain yang mengatakan matahari di bawah? Tidak ada. Jadi memang tidak semua bisa kita jadikan sumber kebebasan dalam berpendapat. Ketika itu memang
bisa membuat hak orang lain itu tidak kita berikan, maka itu tidak bagian dari kebebasan yang dibenarkan. Kenapa saya membahas ini ya? Kalian masih semester 1. Karena semester 1 itulah belajar agama Islam. Nanti di semester 2 bisa jadi kalian belajar yang lain yang tidak menyinggung tentang hal-hal praktek. Dan saya termasuk dosen yang suka menjelaskan tentang praktek. Ini karena 2 kali pertemuan lagi, sehingga saya pengennya 2 kali pertemuan lagi ini membuat kalian itu punya pegangan dan prinsip hidup. Kalau yang laki-laki misalnya, saya nanti kalau poligami mau jujur dulu sama istri misalnya, dan istri misalnya yang mahasiswinya misalnya ya, saya nanti ketika ingin dinikahi maka harus nikah secara negara gitu. Bukan nggak boleh nikah secara siri, bukan. Tetapi dampaknya adalah ketika kalian ternyata menemukan lelaki yang tidak baik dan akhirnya dia tidak mau pisah, sementara kalian merasa terzolimi, tertindas. Nah, ingin ngadu ke siapa? Ke pengadilan tidak ada data. Itu sebabnya nikahlah secara syah. Apalagi kalau ada iming-iming ya, nikah siri aja, nikah menjadi seorang simpanan saja gitu, karena nanti kamu akan menjadi orang kaya dan sebagainya. Itu jauhkanlah hal-hal yang merupakan tujuan kepentingan dunia, karena ketika nanti di akhirat ya, kita akan ditanya itu orang-orang yang berbuat zolim di dunia sehingga dia merasa nikmat sendiri dan orang lain tidak nikmat, akan ditanya. Ketika dicelupkan dia ke dalam neraka ya, sedikit saja diangkat lagi, bagaimana rasa sakitnya? Apakah kamu masih mengingat kenikmatan yang dulunya di dunia pernah kamu lakukan, sehingga hanya kamu yang merasakan nikmat itu sedangkan orang lain tidak? Maka orang tersebut mengatakan, saya sudah lupa nikmat dunia karena sangat pedihnya api yang sudah membakar saya ini gitu ya. Begitu juga orang yang terluka akibat perbuatan kita, ketika dimasukkan ke dalam surga dan ditanya, bagaimana rasanya, apakah kamu masih mengingat rasa sakitnya ketika di dunia? Maka dia akan mengatakan, saya sudah lupa rasa sakitnya di dunia karena indahnya di surga. Seperti itu ya. Jadi tetaplah mengikuti paham tradisionalisme ini. Dapat juga disebut kalau secara keagamaannya ya, paham-paham salaf itu bagus ya. Kalaupun mau meningkat di bagian ahlus sunnah wal jamaah itu masih hal-hal yang dibolehkan. Jadi kalaupun mau modern, jangan terlalu modern kali gitu ya, sehingga harus menghalalkan segala cara. Nah, kita lihat contoh nasihat dari pemimpin pada masa Umar bin Khattab misalnya. Pada saat itu dia punya gubernur yang namanya Amr bin As. Jadi Amr bin As ini ingin mendirikan masjid, tetapi ternyata terhalang oleh tanah dan gubuk orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi tersebut dipanggil, sini gitu ya, kami ingin membangun masjid, maka rumah kamu sudah masuk zona hijau, seperti itulah istilahnya ya. Kami akan gusur, tetapi kami akan ganti rugi. Namun Yahudi mengatakan, saya tidak mau katanya. Dan akhirnya setelah dinego, Yahudi tetap tidak mau, dan gubernur ini orang yang tegas, dia gusur ya. Kemudian Yahudi ini marah dan melaporkannya ke Umar bin Khattab. Wahai bapak, saya ingin melaporkan gubernur bapak itu, dia sudah menggusur gubuk saya, katanya gitu. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, untuk apa gitu? Dia pun mengatakan, untuk dijadikan masjid. Apakah dia menggusurnya ketika kamu belum sepakat untuk digusur? Ya, saya tidak mau digusur, tapi dia maksa gitu ya. Oke, kamu ambil tulang unta di tong sampah itu. Akhirnya dia pun bingung ya kan, orang Yahudi itu. Saya mau minta keadilan pak, kalau saya mau tulang unta, di sana juga banyak di kampung saya gitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, kamu tidak perlu banyak tanya, silakan kamu ambil. Akhirnya diambil,
Dia serahkan ke Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun mengeluarkan pedangnya dan menggambar garis lurus di tulang unta tersebut. Ini kamu berikan tulang untanya kepada gubernur kamu, katanya. Makin bingung Yahudi gitu ya. Saya mau minta keadilan loh Pak, tapi saya pulang-pulang malah hanya membawa tulang unta, seperti itu ya. Akhirnya dia pun membawa tulang unta tersebut ke gubernurnya. Bapak gubernur, saya tadi dari pusat dan Bapak dapat salam dari Umar bin Khattab gitu ya. Hah, kamu? Kenapa kamu harus ke pusat, katanya gitu? Karena saya tidak terima, saya digusur, katanya gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Tulang. Tulang apa? Ini dia tulang. Saya disuruh menyerahkan tulang ini, katanya. Saya tidak tahu maksudnya apa. Akhirnya gubernur tadi melihat di tulang tersebut ada garis lurus, lalu dia pun langsung ketakutan dan memerintahkan anggotanya untuk membangun gubuk itu kembali. Wahai anggotaku, gitulah ya, kira-kira komunikasinya ya. Silakan kamu bangun lagi gubuk Yahudi. Lalu Yahudi semakin heran. Kenapa? Karena melihat tulang, gubernur langsung takut dan ingin memberikan haknya lagi. Pak, ada apa Pak dengan tulang tersebut? Saya lihat tulang tersebut biasa aja, kata Yahudi tersebut. Lalu dia pun mengatakan, biasa, kamu tidak lihat ya, ini adalah simbol bahwa saya harus berlaku lurus. Ketika saya tidak lurus, maka pedang Umar bin Khattab yang akan meluruskan saya, katanya. Jadi artinya semua orang tahu ya bahwa Umar bin Khattab itu pada masa itu adalah orang yang paling galak, sehingga setan pun takut sama dia gitu. Jadi ketika mengetahui pimpinan Umar bin Khattab tersebut ingin meluruskan gubernur, dia langsung takut gitu ya. Jadi oh begitu ya Pak, katanya. Jadi Islam itu adil, kata Yahudi. Adil, kata gubernur. Terus Islam itu akhirnya saya menang, kata Yahudi tersebut. Iya, kamu menang, katanya gitu. Oh, kalau begitu ya sudahlah Pak, karena saya sudah menang berarti saya hebat, katanya kan. Silakan ambil tanah saya untuk dijadikan masjid, katanya. Nah, oh bagus itu, kata gubernurnya. Ya, mulai saat ini bukan hanya itu, tetapi saya ingin mengucap 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Jadi artinya itu ya, Umar bin Khattab adalah pemimpin yang benar-benar adil, yang benar-benar mampu bertindak tegas, dan pada saat itu gubernur juga artinya dia taat pada ulil amri, sehingga dia pun tidak tidak merasa gengsi ketika dia kalah dengan rakyat kecil, seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengikuti kisah-kisah hikmah pada masa tradisionalisme, sebenarnya kita akan menjadi pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, seperti Amr bin As. Dan ketika kita juga mengikuti ya kisah tradisionalisme tadi, kita pun akan mengikuti orang Yahudi tadi yang dia tidak kerasnya itu tidak bisa dinegosiasi ya, tapi tetap bisa dinegosiasi karena dia itu sebenarnya baik ketika dia diperlakukan haknya dengan baik. Walaupun ada keras-kerasnya dikit, tapi ketika Allah memang mau menginginkan dia menjadi baik, ya tetap saja akan dia itu menjadi baik. Tapi lagi-lagi ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya kita ikutilah tradisionalisme pemimpin Islam pada masa dahulu. Itu poin intinya ya. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari belajar paham tradisionalisme dan paham liberalisme. Demikianlah, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.